Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlangga Setiawan dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 14. Penjurnalan. Dalam akuntansi dilakukan setelah adanya analisa terhadap bukti transaksi. Aktivitas penjurnalan umumnya dilakukan secara real time. Dalam pengertian, proses ini dilakukan begitu transaksi dilakukan. Namun, pada beberapa perusahaan, kegiatan penjurnalan juga dilakukan menjelang akhir jam kerja dengan alasan agar dapat merangkum transaksi pagi hingga sore hari secara bersamaan. Dalam melakukan penjurnalan harus dipahami beberapa prinsip, yaitu 1. Siklus akuntansi. Dengan memahami siklus akuntansi, maka kita akan dapat menentukan tujuan akhir dari kegiatan penjurnalan yang dilakukan. Pemahaman terhadap siklus akuntansi juga akan menuntun untuk mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum menghasilkan sebuah laporan. Yang kedua, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi yang paling utama adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset berhubungan dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, dapat berupa uang tunai atau kas, piutang atau tagihan kepada pihak lain. Persediaan barang dan aset seperti modal yang disetorkan oleh pemilik usaha. Sementara kewajiban yang dimaksud adalah hutang yang timbul dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, debit dan kredit. Istilah debit dan kredit pada pembukuan bersifat double entry, yaitu transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam 2 kolom, yaitu satu pada kolom debit dan yang lainnya pada kolom kredit. Aktivitas transaksi inilah yang akan dicatat dalam proses penjurnalan. Langkah pertama dalam sebuah siklus akuntansi perusahaan, ketepatan dan ketelitian dalam proses penjurnalan akan menentukan laporan keuangan sebagai akhir dari siklus akuntansi. Bentuk jurnal umum yang biasa digunakan adalah seperti contoh pada gambar. Keterangan. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal transaksi yang ada dalam bukti transaksi. Kolom perkiraan atau keterangan digunakan untuk mencatat perkiraan atau akun yang muncul akibat adanya transaksi. Keterangan biasanya diletakkan di bawah akun untuk memperjelas keberadaan transaksi. Keterangan dapat berupa nomor bukti atau nama toko, debitur, kreditur, dan sebagainya. Kolom referensi digunakan untuk proses posting data dari jurnal ke buku besar. Kolom debit dan kolom kredit digunakan untuk memasukkan jumlah uang yang ada di dalam transaksi. Data transaksi dalam jurnal harus menunjukkan keseimbangan, karenanya akan dilakukan pencatatan pada kedua sisi, debit atau kredit. Rumus dasar perubahan akun atau perkiraan atau rekening yaitu debit dan kredit. Akun atau perkiraan adalah tempat yang digunakan untuk menggolongkan transaksi yang sejenis. Ada beberapa hal yang harus diingat, yaitu debit kredit adalah suatu mekanisme pencatatan transaksi perusahaan apabila dicatat pada sisi debit atau sisi kredit. Pendebitan berarti mencatat atau memasukkan sejumlah angka pada sisi debit, sedangkan pengkreditan adalah mencatat atau memasukkan jumlah angka pada sisi kredit. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa mendebit belum tentu menambah dan mengkredit belum tentu mengurangi. Saldo normal merupakan saldo ketika perkiraan tersebut mengalami penambahan, yaitu ketika ada transaksi yang menambah saldo dari perkiraan atau akun tersebut, sehingga pencatatan pada sisi mana antara saldo normal dan ketika saldo bertambah adalah sama. Sebaliknya, pada sisi mana antara saldo normal dan ketika saldo berkurang adalah berkebalikan. Hasil analisis digunakan sebagai acuan pencatatan selanjutnya dengan mencatat ke sisi debit atau kredit berdasarkan ketentuan sebagai berikut. 1. Harta bertambah di debit berkurang di kredit, saldo normal di debit. 2. Utang bertambah di kredit berkurang di debit, saldo normal di kredit. 3. Modal
bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. 4. Brief, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. 5. Pendapatan, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. 6. Beban, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. Dokumen sumber pencatatan. Transaksi keuangan merupakan sumber pencatatan akuntansi. Akibat dari suatu transaksi, langsung pengaruhnya dapat ditunjukkan ke dalam posisi keuangan neraca atau pencatatan ke dalam persamaan akuntansi. Dalam praktik yang sesungguhnya, hal semacam itu tidak bisa dilakukan. Sebab selain transaksi keuangan yang terjadi cukup banyak, laporan keuangan juga tidak diperlukan setiap kali terjadi transaksi. Menurut Mulyadi, ditinjau dari pengolahan data akuntansi, dokumen atau formulir digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama atau yang ke-1 yaitu dokumen sumber, source dokumen. Yang kedua dokumen pendukung, supporting dokumen. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dokumen sumber. Sebagai contoh, dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan terdiri dari faktur penjualan yang merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal penjualan dan kartu piutang yang dilampiri dengan surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat bill of lading. Sebagai dokumen pendukung faktur penjualan tersebut, dokumen pendukung ini berfungsi untuk membuktikan sahnya transaksi penjualan yang direkam dalam faktur penjualan. Dokumen sumber pencatatan akuntansi berupa bukti transaksi dapat dikelompokkan menjadi bukti transaksi intern. Adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Biasanya berupa memo, misalnya penaksiran kerugian utang, pembebanan biaya yang dibayar di muka, penyusutan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan, penggunaan bahan baku, pengambilan barang, dan sebagainya. Bukti transaksi ekstern adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, misalnya faktur, nota, cek, kwitansi, dan sebagainya. Macam-macam bukti transaksi. A. Kwitansi adalah bukti transaksi yang ditandatangani langsung oleh pihak yang menerima pembayaran, penjual jasa atau barang. B. Nota kontan adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pihak penjual dan diberikan kepada pihak pembeli atas transaksi secara tunai. C. Faktur adalah bukti transaksi secara kredit yang ditandangani oleh kedua pihak. D. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang atau piutang karena adanya pengembalian barang atau terjadi penurunan harga karena terjadi kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. E. Nota debit merupakan tanda penambahan utang pembeli. F. Cek adalah kertas yang berisi tanda untuk mengambil uang kepada pihak bank sejumlah nilai yang tercantum di cek. G. Billet giro adalah bukti yang digunakan untuk membayar pada pihak lain dengan cara memindahkan saldo rekening bank milik pembayar ke rekening penerima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.